Smart Viewers, di segmen Talk with Binusian kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu mahasiswa jurusan film Binus University yang meraih prestasi nih di ajang International Small Rig Awards 2025. Langsung aja kita sapa, ini dia Ephraim Ryan Pranata. Halo, selamat sore Ryan. Halo semua. Selamat datang kembali di sini Ryan. Ya, mungkin kemarin terakhir kali pas kamu diundang preparation untuk Filmapres Binus ya. Iya, bener banget. Oke, sekarang datang lagi udah meraih prestasi di ajang internasional nih. Oke, Ryan, kita mau ngomongin soal prestasi kamu di ajang Small Rig Awards 2025. Ryan mendapatkan Award Winning Director specializing in narrative films and commercial storytelling. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut soal prestasi Ryan di ajang Small Rig ini, boleh dong Ryan ceritain dulu gimana proses awalnya nih kamu bisa tahu kompetisi Small Rig Award ini, dan film yang kamu submit ini judulnya Diminuendo. Nah, mungkin boleh ceritain proses awalnya gimana kok kamu bisa ikutan ajang ini. Oke. Jadi biar semua pada tahu dulu, Small Rig itu sebuah company yang specialized dalam film equipment dan film gear ya. Jadi mereka tuh khusus membuat tripod, lighting equipment dan lain-lain lah untuk membantu filmmaker seperti aku. Kebanyakan mereka caternya tuh kepada filmmaker independen. Nah, kebetulan tahun lalu ada pengumuman kalau mereka tuh lagi mencari submission untuk festival atau award ceremony namanya Small Rig Awards gitu. Dimana mereka tuh lagi mencari film-film dari seluruh dunia yang bertema tuh sesuatu yang humanis gitu. Antara itu environment, antara itu mental health, poverty dan lain-lain. Isu global gitu. Global, benar banget gitu. Jadi itu submissionnya tuh di yang namanya Film Freeway. Itu biasalah seperti festival film. Kalau misalnya yang nonton tuh filmmaker pasti tahu. Prosesnya tuh kita nyari festival, kita daftarin ke Film Freeway. Kalau misalnya ada fee biasanya kita bayar. Nah ya di situ. Ini biasa kayak submit kompetisi biasa sih. Puji Tuhan dari 3.000 sekian submissions kalau nggak salah, dapat terpilih 99 film yang ditayang dan dinominasi di Small Rig Awards ini yang diadakan di Shenzhen, dan salah satunya adalah filmnya aku itu, Diminuendo. Oke, dari 3.000 submission. 3.000 sekian submissions. Wow. Dan kamu terpilih di antara 3.000 orang itu. Benar. Oke, nah sekarang ceritain dong tentang film kamu nih, Diminuendo. Gitu. Sinopsisnya tentang apa sih? Kalau Diminuendo tuh basically tentang seorang anak perempuan umur 25 yang ibunya tuh mengidap dementia. Atau lebih tepatnya Alzheimer's. Dan dulu ibunya adalah seorang pianis, dan ibunya sekarang karena sudah tua, sudah mengidap Alzheimer's ini, dia itu banyak melupakan ingatan-ingatan dan memori kekeluargaan. Jadi anak ini sedang berusaha untuk mengangkat ingatannya kembali dengan cara mengajarkan ibunya bermain piano. Hasilnya Diminuendo. Diminuendo itu sebenarnya judul filmnya. Diminuendo itu artinya untuk mendiminish in volume. To diminish in volume. Jadi sama seperti itu, kita mengalegorikan sama seperti lagu yang dia mainkan perlahan-lahan menurun volumenya, seperti juga ingatan ibunya juga menurun volumenya, kekerasannya itu makin kecil gitu sih. Jadi kita metaforkan kayak gitu. Berarti nama Diminuendo itu tadi dari istilah musik ya? Iya. Oke, berarti isunya tadi mengangkat isu soal demensia gitu, orang tua yang demensia, dan seorang anaknya itu berusaha mengembalikan memori ingatan dari ibunya tersebut lewat tadi ya, piano begitu. Benar. Oke, nah mungkin ada alasan sendiri nggak sih kenapa Ryan mengangkat isu tersebut gitu? Apakah memang relate, berkaitan dengan kehidupan pribadi Ryan, ataupun dari teman Ryan ya yang bikin film ini juga, Michelle Nugroho, ya benar. Jadi sebenarnya aku harus bilang dulu, pertama cerita ini tuh asal muasal idenya tuh bukan dari aku, tapi dari temannya aku sendiri, best friendnya aku, Michelle Nugroho, yang dia kebetulan menyutradarai, memproduseri, dan juga menulis film ini bersama saya. Jadi kita udah bener-bener, ini tuh two-man team gitu. Michelle ini tadi itu, dia kepikiran cerita ini mengenai dementia ini ketika dia tuh pengen bikin film sebelum dia masuk kuliah. Dan ketika dia kasih tahu ide ceritanya ke aku langsung relate kepada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya aku sendiri, yaitu akongnya saya sendiri. Dalam tahun-tahun terakhir akong saya sebelum ia meninggal, dia mengidap dementia, dia mengidap Alzheimer's, dan aku melihat, maksudnya aku ingat kembali gerak-gerik akongnya saya dulu ketika dia tuh yang waktu itu saking parahnya kepikunannya dan Alzheimer's-nya, akongnya saya tuh udah sampai
nggak tahu diri dan maksudnya nggak mengenal diri lagi. Sepertinya kayak kehilangan personality-nya. Behavior gitu. juga berubah. Behavior-nya berubah. Waktu itu aku inget banget tuh di satu poin tuh, satu hari tuh dia bisa lupa dirinya ngapain, bisa makan sarapan tuh 4 kali gitu, dan bahkan tuh bisa lupa sama keluarga sendiri, bisa melihat papa saya dan saya sendiri, dan kayaknya sepertinya nggak mengenal. Dan dulu tuh yang Papa Akong ini tuh seorang yang penuh dengan hati, penuh dengan energi gitu, ceria gitu. Dan ketika ya terkena dementia ini, kita tuh seakan-akan seperti hilang gitu cahaya di matanya gitu. Nah itu yang aku pengen bawa ke dalam film ini sih. Maksudnya the realistic depiction of dementia, karena aku juga merasa dementia tuh kadang suka nggak direpresentasikan dengan baik ya di film. Di film ini tuh kita berusaha dengan sebisa mungkin untuk merepresentasikan dementia dengan seakurat mungkin. Kita menggunakan video-video dementia patient asli, dan aktornya juga banyak latihan untuk bisa mendapatkan gerak-gerik mukanya sebisa mungkin, dan I think we did a good job sih di film ini. Oke, memang kebanyakan dementia ini istilahnya didefinisikan sebagai pikun doang, padahal nggak hanya itu aja. Bener banget. Oke, berarti memang sangat dekat nih ya dengan istilahnya cerita pribadi dari Ryan Akongnya gitu, yang juga mengalami demensia, dan juga Ryan melewati fase-fase tersebut gitu. Jadi bisa dituangkan nih dengan sangat akurat gitu di film ini. Oke, nah selanjutnya Ryan, kan kamu di dalam award itu ya, di ajang award Small Rig Award ini kamu berkesempatan untuk memberikan speech gitu sebagai perwakilan Bronze Award. Nah, di speech itu kamu bilang kalau this film is quiet, but it says a lot. Nah, apakah memang Ryan pendekatan visual di dalam film Diminuendo ini, visual yang tenang dan minim dialog, itu memang sengaja kamu pilih gitu? Kayaknya bukan aku yang ngomong itu ya. Kayaknya kalau salah itu hostnya, atau enggak salah satu statement di salah satu antara punya aku statementnya atau enggak producer statementnya. Tapi bukan aku yang ngomong ya kalau nggak salah. Tapi iya, pendekatan filmnya kita sih kita lebih fokusin ke musiknya dan ke visualnya. Kalau misalnya nanti dinonton film itu 17 menit, dialognya kita usahakan sangat minim, dan kebanyakan tuh interaksinya mereka kita lihat antara seorang ibu dan seorang anak yang sedang berusaha untuk reach out kepada ibunya gitu, berusaha untuk istilahnya to grab out and get that piece of her mother gitu loh, yang masih ada di dalam ibunya itu. Kita tuh banyak menggunakan interaksi pianonya. Kita menggunakan pianonya itu sebagai alat untuk mengkomunikasikan emosi pianonya tersebut. Sebagai medium. Bener gitu. Jadi ketika kita menunjukkan keresahan anaknya, kita menunjukkan kepikunan dari ibunya dan ketidakmampuan ibunya untuk memainkan piano itu, kita full kasih lihat emotional state-nya dari close up di piano dan cara mereka memainkan piano tersebut. Gitu sih. Oke, memang fokusnya tadi ya untuk kedalaman makna secara emosional gitu dibanding dialog. Oke, nah dalam prosesnya nih, kamu kan kurang lebih berapa waktunya, berapa lama nih kamu membuat film Diminuendo ini? Kalau full ya proses ya, dari awal sampai akhir banget. Kita dari pertama kali pre-production, dari kepikiran idenya itu ya, itu dari Januari, terus kita mulai syuting di Juni, kelar editing November, terus kita kayak ada private screening gitu di Desember. Pertepatan pas Hari Ibu. Tanggal tersebut Desember 12 kalau nggak salah. Iya, kita ada screening di Gripa Studio. Iya, jadi kita prosesnya tuh full 1 tahun. 1 tahun. Kalau dihitung dari pre-production, production sampai itu ya, sampai distribution. Tapi untuk produksinya sendiri kita ngambil waktu kira-kira 1 atau enggak 2 bulan. Dan itu untuk mencari aktor juga, untuk kita bertemu dengan aktor-aktor di sininya tuh ya, si Kak Irene Jessica sama Kak yang jadi ibunya tuh namanya Tante Judiana. Dan mereka tuh sangat amazing cast-nya dapetnya. Chemistry-nya dapet. Ibunya tuh bisa mendepiksikan dementia ini dengan baik, dan maksudnya si Ruth juga, wah itu kan mainkan piano kan ya. Si Ruth itu yang main Kak Irene Jessica, dia sendiri dia udah belajar main piano, dia sudah bisa main piano juga. Tapi bukan seorang pianis? Dia seorang pianis. Oh, seorang pianis. Jadi dia seorang pianis dan seorang aktor. Dan pas kita casting call, yang paling utama kita cari tuh ya seorang yang bisa ngelakuin dua-duanya itu. So, pianis sama acting. Jadi setengah mati kita nyarinya, yang maksudnya bisa mendapatkan juga raut mukanya Ruth dan keinginannya Ruth itu, maksudnya dengan passion yang sesuai. Susah banget kita nyarinya. Kita tuh casting call dari waktu itu dari Mei sampai akhir Juni gitu, belum dapet. Akhirnya kita baru dapet tuh, dari April ya kalau salah sampai Mei, dan kita baru dapet pas awal Juni gitu.
Oke. Itu benar-benar blessing banget cast-nya sih buat film kita gitu. Oke, nah mungkin selama kurang lebih 1 tahun itu ya, terlepas dari produksinya sampai 1 sampai 2 bulan. Nah, emang film Diminuendo ini awalnya dibuat itu untuk festival ataukah untuk ajang Small Rig Awards ini, atau memang ada tujuan lain dari Ryan sendiri? Kita sebenarnya ada tujuan lain. Kalau bikin film tuh kita nggak mungkin bisa bilang ya, oh ini pasti bakal masuk festival ini atau bakal masuk festival itu. Mungkin udah ada kepikiran gitu ya, kayak di awal, oh ini mau masuk festival sini, atau kayak oh kita tujukan buat bisa masuk JAF atau nggak Mini Kino atau apa. Tapi untuk film ini sebenarnya kita nggak mikirin festival sama sekali. Kita tuh bener-bener film ini kita bikin sebagai project aja sih, sebagai kayak oh ya kita lagi pengen bikin ini, kita lagi bikin, kita maksudnya ada passion lah untuk. Dan ini karena krunya tuh anak-anak SMA Kak, just so you know, anak-anak SMA, kebanyakan tuh anak-anak SMA. Sebenarnya ada sebagian juga yang maksudnya dari kuliah, yang aku ambil teman-temannya aku yang bisa berperan di sini. Tapi kebanyakan tuh kameramennya, DP-nya, apa segalanya, itu anak-anak SMA baru lulus, udah mau masuk kuliah. Not professional. Jadi kita bikin film itu tuh maksudnya sebagai porto lah sebelum kita masuk kuliah. So we didn't think about festivals, kita nggak mikir mau distribusi kemana, mau ya pokoknya kita bikin aja filmnya. Bikin dulu ya, nanti untuk submit di festivalnya nanti dulu. Benar, dan puji Tuhan receptionnya oke gitu. Oke, nah tadi Ryan udah spill dikit ya, tantangannya ada di cari castingnya gitu. Mungkin ada tantangan lain nggak selama membuat film Diminuendo ini? Tantangan lain ya, sebenarnya kebanyakan tantangannya adalah hal-hal logistik sih. Kita bikin film itu di Depok, jauh dari Jakarta, jauh dari Tangerang. Di Depok waktu itu kita syutingnya. Kenapa? Karena itu doang rumah yang sesuai sama visinya kita, yang bisa kita dapet kata kunci dengan gratis. Karena itu punya temennya kita. Kebetulan itu salah satu UPM-nya, dia yang mengizinkan kita pakai rumahnya itu. Jadi logistiknya adalah kita gimana pindahin piano ke sana, gimana kita bisa dapetin ini itu gitu, dan kita gimana transportasinya. Dan bahkan tuh kita juga ada urusan sama listrik, karena kan itu rumahnya tuh listriknya kecil, sedangkan kita alatnya banyak, lightingnya tuh yang kayak gini, bahkan lebih banyak lagi daripada yang di studio kayak gini gitu. Dan jadi kita bingung gimana cara mau dapetin listriknya. Kita mau nyalain generator harus izin sama RT gitu. Dan pas RT nggak izinin, kita bingung lagi harus kayak gimana mau diapain lah istilahnya. Terus kita mikir ya udah kita pinjam aja dari tetangga. Jadi kita ada listrik satu kabel panjang gitu dari rumahnya kita ke rumah tetangga di seberang. Terus kita kayak disambungin gitu. Nah itu sih sisanya tantangannya sih sebenarnya gitu-gitu doang sih. Dan berarti lebih ke teknis dan logistik gitu ya. Secara rehearsal, secara acting menurut aku sih nggak ada tantangan karena proses casting ya, dan proses casting tuh 90% dari menentukan performance-nya. Dari performance tuh mereka sudah dapet dari awal ketika kita gabungin chemistry-nya, ketika kita coba mereka reading bareng. Sisanya tuh cuma proses aja sih, ambil waktu doang. Oke, berarti tadi ya cuma teknis dan juga logistik. Kalau dari syuting, castingnya itu udah aman banget. Karena memang tadi ya pemerannya memang juga pianis gitu, jadi gampang ngarahinnya. Oke, nah selanjutnya nih Ryan, pastinya kamu punya referensi nih dalam membuat film Diminuendo ini. Ada nggak sih referensi dari film lain ataupun sutradara lain? Mungkin dari The Notebook salah satunya? Nggak sama sekali dari The Notebook. Karena aku sendiri belum pernah nonton The Notebook. Tapi I'm sure it's good ya. Diminuendo tuh kita banyak ambil inspirasi dari Lady Bird, film Lady Bird Greta Gerwig. Dan secara visual kita ambil inspirasi itu dari mana ya? Aku lupa. Kebanyakan tuh sebenarnya shotsnya untuk lighting dan untuk apa segalanya, sinematografinya kita lepaskan kepada DP-nya. Tapi untuk saya sendiri, filmnya sendiri referensinya dari Lady Bird. Untuk naratifnya, untuk ceritanya dan lain-lain. Nah sekarang Ryan, sejauh mana sih dukungan dari BINUS? Ini kan Ryan masih statusnya sebagai mahasiswa BINUS gitu. Sejauh mana sih dukungan dari BINUS University berperan nih dalam istilahnya mewujudkan film Diminuendo ini, khususnya mungkin dari jurusan film? Yang pasti banyak ilmu yang aku belajar dari BINUS Film ini masuk ke dalam film ini. Maksudnya teknis-teknis dasar, lighting, kamera. Sebenarnya film ini meskipun bukan project dari BINUS, maksudnya bukan tugas BINUS, dan ini maksudnya independen saya lakukan sendiri. Tapi banyak yang saya pelajari selama 4 semester saat itu di BINUS, saya masukkan ke dalam film ini. Dan terlihatlah hasilnya sangat memuaskan dan sangat ikut banget sama kurikulum BINUS gitu. Cara framingnya, master shot, cover apa segala gitu ya itu sih. Oke, berarti banyak banget ya istilahnya di kamu selama kuliah banyak banget pelajaran-pelajaran teknis-teknisnya di film yang kamu pelajarin dari
kamu selama kuliah dan juga diaplikasikan nih ke film-film hasil karya kamu. Ya, Oke, terakhir Ryan, ini kan setelah keberhasilan film Diminuendo kamu ini di ajang Small Work Awards dan juga kemarin sempet screening di festival UMN juga ya? Iya, Uci Fest bener. Oke, nah setelah keberhasilan film Diminuendo ini, ada nggak sih proyek-proyek yang baru kamu mau bikin lagi nih? Boleh dong di-spill dikit ke Smart Viewers. Mungkin kalau misalnya dilihat ya di Instagramnya Small Rick tuh aku ada sempet dikasih latar untuk speech, dan ketika speech aku bahas tentang project selanjutnya aku yang sebenarnya cukup bisa dibilang mengambil isu sensitif ya, yaitu film ini yang saya mau bikin adalah film tentang pengalaman etnis Tionghoa di tahun 1967 pasca 1965-66 ketika ada penumpasan anggota-anggota Partai Komunis Indonesia gitu. Dan maksudnya ya cukup itu. Film ini sih sebenarnya judulnya Erna, dan itu mengambil juga inspirasi dari salah satu cerita teman saya di mana ketika dia mengalami hal ini, kita kan ada banyak perubahan di sana. Kita ada berubah nama, kultur kita, budaya kita, dan budaya etnis Tionghoa itu banyak dihapuskan dalam Orde Baru. Dan film ini tuh mau mengambil sudut pandang yang sedikit lebih limited. Kita mau ngambil POV seorang anak kecil yang sedang mengalami perubahan-perubahan ini. Film ini sekarang masih dalam proses development, masih dalam script. Tapi ini sih salah satu film yang saya buat saat ini dengan tujuan untuk mengangkat juga suara-suara etnis Tionghoa dan narasi-narasi etnis Tionghoa yang mungkin sampai saat ini secara mainstream belum banyak dibahas, dan apabila dibahas belum dengan cara yang sensitif. Itu sih. Ya memang berarti pas banget ya momennya karena lagi angkat juga nih Menteri Kebudayaan kan yang istilahnya melupakan sejarah aslinya begitu. Nah, ini mungkin film garapan baru dari Ryan ini bisa istilahnya membuka lebih luas sejarah faktanya gitu yang ada di Indonesia ini, khususnya dari sisi etnis Tionghoa. Bener banget, Kak. Oke, nah Smart Viewers, itu dia kurang lebih perjalanan Ryan dan cerita-cerita Ryan selama membuat film Diminuendo ini, dan akhirnya berhasil menjuarai Bronze Award di ajang Small Work Awards 2025 di Tiongkok kemarin. Dan kita juga doakan ya semoga film garapannya Ryan ini semoga selesai dan kita juga bisa nonton. Smart Viewers, jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi kita masih akan kembali hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Binus Siang.